Pemirsa, kita ke informasi lainnya, seekor sapi korban terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga yang kaget dan panik ini langsung kocar-kacir. Viral seekor sapi terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga yang sedang asik duduk di depan teras rumah terkejut saat melihat seekor sapi masuk permukiman. Warga yang panik sempat berlarian dan menghindar. Warga lain yang mendengar suara gaduh turut keluar dari dalam rumah. Sapi terus berlari hingga akhirnya terjatuh di dalam saluran air. Bobot sapi yang cukup besar menyulitkan warga untuk mengevakuasinya. Kondisi sapi yang sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan hewan kurban akhirnya dipotong setelah mendapatkan kesepakatan antara pemilik sapi dan warga. Pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap. Mau ditangkap. Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut. Oh iya, mungkin Gitu. stres atau apa tuh Bang? Udah pada malah stres lah, itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu. Sementara di Jakarta, petugas damkar sektor Johar Baru diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi seekor sapi jantan yang terjebak di dalam saluran air. Sapi yang rencananya akan dikurbankan sebelumnya mengamuk menyerang sejumlah warga yang ada di lokasi. Sapi terus berlari kencang hingga akhirnya tercebur ke dalam saluran air. Warga meminta bantuan petugas damkar karena bobot sapi yang mencapai 650 kg. Kondisi saluran air yang cukup sempit menyulitkan proses evakuasi. Setelah hampir 1 jam, sapi yang mengalami patah kaki itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Amirul Hajj gelombang kedua tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Amirul Hajj ini untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan nyaman. Amirul Hajj gelombang kedua tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi melalui terminal kedatangan internasional. Rombongan dipimpin langsung Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Turut dalam rombongan antara lain Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, dan para anggota Amirul Hajj lainnya. Kehadiran Amirul Hajj di Tanah Suci untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah hingga kembali ke tanah air. Salah satu tugas dari Amirul Hajj adalah untuk memastikan bahwa semua proses haji para jamaah kita bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, dan semua pulang dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu harapan kita semua. Selanjutnya, para Amirul Hajj akan bertolak ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib yang dilanjutkan dengan pengecekan persiapan puncak haji di Al-Muznah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, optimalisasi layanan perlindungan jemaah dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi lewat pembentukan tim khusus atau tim sus Mina. Layanan disiapkan untuk memastikan jemaah, terutama lansia dan disabilitas ini dapat menjalankan ibadah di puncak haji dengan aman dan nyaman. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Muznah, persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Untuk mengoptimalisasi layanan perlindungan jamaah, PPIH Arab Saudi membentuk tim khusus yang bernama Tim Sus Mina. Tim sus ini beranggotakan personel perlindungan jemaah berpengalaman pada operasional haji pada tahun sebelumnya. Dan tim sus Mina ini akan bergerak pada tanggal 8 Zulhijjah malam dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah, pemirsa. Fase kedatangan di Mina ini merupakan fase yang krusial karena berpotensi memicu kepadatan dan kelelahan fisik yang tinggi. Dengan pemberlakuan skema ini diharapkan tim Susmina dapat langsung memberikan bantuan maksimal saat jamaah haji tiba. Dan demi menjaga kelancaran dan keselamatan pergerakan massa, PPI Arab Saudi mengimbau bagi para jemaah haji yang tinggal di tenda Mina agar tidak berpindah lantai dalam melakukan prosesi lempar jumroh. Jarak perjalanan pulang pergi dari tenda Mina menuju Jamaroh melalui 3 terowongan muaisin tersebut ini diperkirakan mencapai kurang lebih 4,5 km, pemirsa. Oleh karena itu, dengan orientasi jalur yang matang serta kesiapan tim sus Mina, seluruh rangkaian
perjalanan puncak haji dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga efisien. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan 29 kg sabu yang akan diedarkan di wilayah Jabodetabek digagalkan Badan Narkotika Nasional. Polisi mengamankan 1 orang oknum TNI dan 2 warga sipil di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Ada nggak sarung tangan? Itu Anwar. Mana Anwar? Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dari Aceh. 29 kg sabu dalam kemasan teh Cina ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Modus penyelundupan sabu dibawa 3 pelaku dengan menyembunyikan paket narkotika di dalam kompartemen bagian belakang mobil. 1 oknum TNI dan 2 warga sipil berinisial TA, Y, dan I membawa 29 paket sabu dari Aceh melalui Sumatera Selatan, melewati Bakhoni Merak hingga tiba di kawasan Parung Panjang, Bogor. Terungkapnya penyelundupan narkotika sabu ini setelah BNN mendapat informasi dari masyarakat terkait pengiriman narkotika dari Langsa Aceh. Tersangkanya ada 3 orang yang terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Dan hari ini juga kami akan koordinasi dengan BEM-POM terkait dengan kronologis kasusnya adalah kami berhasil mensurveillance terkait dengan 1 kendaraan yang diikuti oleh beberapa orang yang diantaranya adalah anggota TNI atau oknum anggota TNI. Puluhan bungkus narkotika beserta kendaraan diamankan di kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mama penjaga konter ponsel berteriak minta tolong saat melihat 2 pria hendak mencuri sepeda motor di Jalan Utan Panjang Barat 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sontak, kedua pria itu panik dan ambil jurus langkah 1000. Sebelum beraksi, 2 pria berboncengan sepeda motor datang ke kios berpura-pura hendak menukar voucher. Rupanya mereka mengincar sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Namun naas, aksi mereka gagal karena dipergoki penjaga konter. Mereka menjatuhkan sepeda motor incarannya saat dikejar warga. Sayangnya, kedua pelaku berhasil lolos. Aksi pencurian di kawasan tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Daerah Utan Panjang sangat rawan akan aksi curanmor. Para pelaku bahkan kerap membawa senjata api untuk menakuti warga. Dari Jakarta, Radi Sanjaya News melaporkan. Wanita lansia berlumuran darah dengan luka di kepala akibat dianiaya seorang pria di toko cuci pakaian atau laundry di Taman Sari, Jakarta Barat. Sementara warga menangkap seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan terhadap wanita itu. Ia pun tak luput dari amuk massa. Agar warga tak anarkis, pelaku langsung dibawa petugas unit Reskrim Polsek Taman Sari dari lokasi kejadian. Dari keterangan saksi, aksi penganiayaan terjadi saat korban menolak pesanan cuci pelaku karena hendak tutup toko. Korban tiba-tiba dipukul dari belakang beberapa kali oleh pelaku dengan tangan kosong. Diduga ia kesal karena ditolak korban. Kini pelaku yang merupakan warga Sawah Besar tersebut dijerat pasal tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman selama 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ayus melaporkan. Kericuhan terjadi di terminal bus di Kabupaten Bangka, Jawa Timur. Dalam kericuhan ini, seorang perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga loket karcis bus diduga jadi korban penganiayaan. Korban awalnya berusaha melerai keributan saat terjadi cekcok antara anaknya dengan penjaga loket karcis lain terkait penumpang. Korban tiba-tiba dipukul belakang kepalanya oleh seorang pria berinisial HS. Akibatnya keributan makin pecah hingga akhirnya diredam petugas terminal. Usai kejadian tersebut, korban lalu melaporkan aksi pemukulan ini ke Mapolres setempat dengan disertai bukti hasil visum dari rumah sakit. Dari pengakuan korban, diduga emosi karena ia selalu menolak membayar jatah uang keamanan. Pelaku selama ini dikenal warga sebagai preman terminal. Ia selalu meminta uang jatah secara paksa pada setiap loket karcis. Tim Liputan News melaporkan.